Untuk antrian 19 ya. Tujel. Iya, sorry. They were like northern stars, pointing me on my way into your love. Ya, kita semua yang hadir di tempat ini, kalau Tuhan sedang memulai sesuatu yang baik dari antara kalian yang merupakan benih kasih. Mana sih? Oh. Pintar. Oh ya. 2 ya, angkanya 2. Oh itu 3. Itu 3, 2, 1. Ya udah. Kasih. Jorok ih. Jangan taruh situ, Kes. Kes, jangan taruh situ. Iya, ikan. Ikan apa itu? Papamu. Ah, Nah, disuruh ngambil apa dulu? besar-besar segini ikan. Mau tangkap ikan. Ayo. Hah? Siang hari ini kau kumpulkan keluarga kami semua, saudara-saudara kami yang bersatu di dalam hati untuk memimpin. Bisa juga datang dari luar, misalnya soal problem finansial dalam pekerjaan dan sebagainya. Semua pernikahan pasti mengalami yang namanya hujan, banjir, dan angin. Tetapi ada pernikahan yang tetap kokoh, ada pernikahan yang mudah roboh ketika kena hujan, banjir, dan angin itu. Lalu caranya gimana? Supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang tahan uji, yang tidak tergoyahkan.
Firman Tuhan berkata kuncinya adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini disebut orang yang bijaksana. Kalau Alan dan Evelyn pengen disebut sebagai orang yang bijaksana dalam membangun rumah tanggamu, ada dua hal yang perlu kalian lakukan. Dengarkan atau ketahui apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, lakukan atau taati. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi ada model orang kedua, dia mendengar, dia tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan bilang, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Fondasinya tidak ada fondasinya, bahkan sesuatu yang tidak solid, yang mudah bergerak. Nah, Alan dan Evelyn, tentu kalian pasti rindu, saya juga rindu. Semua orang yang di sini rindu pernikahan kalian, pernikahan yang langgeng, pernikahan yang bahagia, bukan pernikahan yang sekedar bertahan. Di pernikahan di mana kalian menikmati apa yang kalian jalani. Oleh karena itu ketahui apa yang firman Tuhan katakan dan lakukan. Ada beberapa hal saja yang saya ingin bagikan pada siang hari ini. Apa saja sih yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan? Saya katakan sebagian saja, karena ada banyak yang lain kebenaran firman Tuhan. Namun kita terbatas juga oleh waktu. Paling tidak ada 3 atau 4 hal yang saya ingin bagikan. Unsur-unsur apa saja sih yang harus ada dalam pernikahan? Apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan? Yang pertama, dalam pernikahan itu butuh yang namanya kerja keras. Kerja keras bukan hanya mencukupi kebutuhan atau tanggung jawab. Lalu setelah menikah nanti kan ada kebutuhan-kebutuhan yang muncul yang tadinya sewaktu masa lajang belum muncul. Gimana menghidupi keluarga, gimana membiayai operasional rumah tangga sehari-hari. Ini kalau sudah ada anak, lain lagi ceritanya. Mungkin hire nanny, sekolahkan anak dan sebagainya. Bukan hanya kerja keras dalam hal finansial, mencukupi kebutuhan atau tanggung jawab, tapi juga kerja keras dalam hal menekan ego satu dengan yang lain. Masing-masing orang punya ego. Alan dan Evelyn juga. Gimana caranya kita bisa menekan ego kita sehingga tidak semua masalah itu harus dipermasalahkan. Amin. Ada kata-kata seorang yang jauh lebih senior berkata demikian. Seringkali menasihati jemaat demikian. Perkara besar dikecilkan. Bukan dianggap remeh atau enteng maksudnya. Perkara kecil yang nggak harus dipermasalahkan lah. Itu juga yang saya belajar dari kurang lebih 18 tahun pernikahan yang barusan kami jalani. Tentu dibanding pernikahan Bapak Ibu yang dari sini, pernikahan saya termasuk kami masuk yang junior. Tapi ini yang saya belajar dari 18 tahun jalannya pernikahan yang kami lakukan. Iya ya, semakin bertambah tahun harusnya kedewasaan itu makin ada. Sehingga masalah besar gak harus jadi besar kok. Bisa dibicarakan kok, bisa diselesaikan, bukan dianggap remeh ya. Ini masalah kecil tidak harus selalu dipersoalkan kok. Di awal-awal pernikahan, semua masalah itu rasanya jadi besar. Semua hal kecil rasanya jadi besar. Tapi kalau pernikahan kita bertumbuh ke dalam Tuhan, kita mau menekan ego kita satu dengan yang lain. Kita nekan ego kita sendiri. Pasangan juga lakukan hal yang sama. Kita akan bertumbuh menjadi makin dewasa dari waktu ke waktu. Sehingga tidak semua masalah harus dipersoalkan. Tidak hal kecil jadi besar. Hal kecil tetap ada porsinya dan bisa diselesaikan. Hal besar bisa diselesaikan, dibicarakan, dikomunikasikan, dan diselesaikan juga. Amin. Pernikahan mengandung unsur yang namanya kerja keras. Betul juga, termasuk yang namanya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata pada Adam apa? Dengan berpeluh, engkau akan menghasilkan. Engkau akan bekerja dan menghasilkan sesuatu dari tanah. Itu. Memang kita berpeluh, berkeringat untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada kerja keras, ada unsur kerja keras, ada unsur tanggung jawab dalam pernikahan itu. Makanya pernikahan itu untuk orang yang dewasa. Bahkan pemerintah pun memberikan aturan minimal orang yang boleh nikah itu umur berapa. Karena dianggap usia sekian adalah usia yang sudah cukup dewasa untuk masuk dalam pernikahan. Yang kedua, dalam pernikahan itu ada unsur yang namanya pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan hanya yang di mimbar seperti ini atau yang ada di stage kalau di hari Minggu di gereja. Pelayanan itu dimulai dari rumah tangga, dari pernikahan, dari keluarga kita. Ya,
Ada kata-kata hikmat berkata demikian, Alan, jika kamu pengen jadi king dalam rumah tangga yang kamu bangun, perlakukan dulu Evelyn, istrimu, sebagaimana layaknya seorang queen diperlakukan. Amin. Demikian juga sebaliknya, Evelyn, kalau kamu jadi queen dalam rumah tanggamu, hormati, respect, perlakukan Alan sebagaimana layaknya seorang king diperlakukan. Ini berbicara tentang kalimat hikmat, berbicara soal saling melayani, bukan saling menuntut. Yang bekerja dalam pernikahan, yang membuahkan hasil dalam pernikahan adalah ketika kita saling memberi, saling melayani, dan bukan saling menuntut, bukan saling nuding. Amin. Makanya dalam pernikahan itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Yang di mimbar mungkin kita bisa bersandiwara, meskipun tidak boleh, seharusnya mimbar nggak boleh sandiwara. Tapi kalau kalian memulai dari keluarga pernikahannya kamu bangun untuk melayani sungguh-sungguh, ketika suatu hari kamu di mimbar melayani pun, pasti pelayananmu itu akan jadi berkat, karena itu lahir genuine, original. Memang dari rumah pun kamu sudah melakukan apa yang kamu sampaikan di mimbar ini. Amin. Di dalam pernikahan ada unsur yang namanya pelayanan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai anak Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya, ia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan ia sampai mati di kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita disuruh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Maksudnya apa? Tentu teladan Kristus yang paling utama yang kita bisa lihat selama kita baca kitab Injil dan sebagainya. Yesus itu datang untuk melayani. Firman Tuhan bilang anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melayani itu teladan yang Tuhan tunjukkan dan yang disuruh untuk kita kenakan di dalam pikiran dan perasaan kita. Kita kenakan pikiran dan perasaan Kristus yang saling melayani itu, bukan saling menuntut. Yang ketiga, unsur dalam pernikahan yang berikutnya adalah yang namanya kasih atau perhatian. Tentu dalam pernikahan harus ada ini. Tentu yang pengen dibangun oleh Alan dan Evelyn adalah rumah, betul ya? Rumah tangga, bukan hotel. Kalau hotel kita nggak terlalu peduli. Tamu yang di seberang kamar kita, kanan kiri kita, yang breakfast bareng kita pun kita nggak terlalu peduli, nggak kenal pun nggak apa-apa. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak rumah yang sudah seperti hotel. Apalagi dulu mungkin sebelum zaman pandemi, ketika orang tua mungkin sibuk bekerja dari pagi sampai malam atau pagi sampai malam, kadang-kadang tidak ketemu anaknya. Anak juga punya kesibukannya sendiri dalam sekolahnya. Mereka pagi-pagi berangkat sekolah, orang tua belum bangun mungkin karena kelelahan. Ketika orang tua pulang malam, larut malam ke rumah, anaknya sudah tertidur, besoknya mau sekolah. Banyak keluarga yang seperti itu tentu nggak pengen. Bukan hotel, tapi rumah yang kalian mau bangun. Keluarga, home yang kalian mau bangun. Amin. Saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, dalam pernikahan, jadikan pernikahan Alan dan Evelyn sebagai tempat worship and prayer center, ya, di mana kalian akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, punya waktu mesbah doa bersama-sama. Nanti kalau anak-anak sudah ada juga, libatkan anak-anak dalam mesbah keluarga dan sebagainya. Biarkan anak-anak kita sejak kecil mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lewat keluarga, lewat rumah. Jangan bebankan itu hanya kepada sekolah Kristen mungkin yang kita mau tuju untuk sekolahkan anak-anak kita kemudian. Jangan hanya bebankan itu pada gereja, meskipun gereja juga jadi mitra orang tua. Tapi biar anak-anak kita sejak kecil, dia akan mengenal dan berbakti kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, karena melihat teladan rohani dari orang tuanya di rumah mereka. Amin. Ya, biar
Rumah tangga kalian juga dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ketika kalian jadikan, ketika kalian bangun mesbah keluarga dalam rumah tangga kalian bangun, ada damai sejahtera, ada sukacita yang akan turun dalam rumah tangga kalian. Amin. Demikian yang saya ingin bagikan. Saya minta Alan dan Evelyn bisa berdiri di tempat. Alan dan Evelyn, ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada kalian sekaligus. Nanti saya akan tanya kalian satu persatu apa jawaban kalian. Apakah pada hari ini Alan dan Evelyn kalian berjanji untuk saling menerima satu dengan yang lain? Sebagai suami dan istri yang sah, nantinya kalian berjanji untuk saling mengasihi, baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayat kalian. Yang kedua, apakah kalian berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan kalian sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apabila dalam pernikahan kalian Tuhan percayakan anak-anak, apakah kalian berjanji untuk mendidik anak-anak kalian supaya mereka juga menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Apa jawabanmu, Alan? Ya, saya bersedia. Evelyn? Ya, saya bersedia. Kita dengar janji mereka di hadapan Tuhan, dan saya mengundang untuk Alan dan Evelyn bisa saling hadap-hadapan. Ya. Ini perkataanmu yang terakhir, Alan dan Evelyn, di masa lajangmu. Ya. Setelah ini saya akan mendoakan kalian akan menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sampaikan janji pernikahanmu dari hatimu yang terdalam. I give you my heart, Evelyn, my promise that I will walk with you hand in hand. Wherever Jesus leads us, I promise to love and protect you until the day that I die. I promise you my deepest love, my fullest devotion, and my tenderest care. I choose you, Alan Calvin, to be no other than yourself. Loving what I know of you and trusting who you will become. I will respect and honor you always and always. I take you to be my husband, to have and to hold, in tears, in laughter, in sickness and in health, to love and to cherish from this day forward in the world and the next. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bisa berdiri bersama-sama di tempat. Kita akan berdoa bagi mempelai berdua. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dengan otoritas sebagai hamba Allah yang saya terima dari Tuhan dan dari gerejanya, maka pada siang hari ini Tuhan mau berdoa, berikan buat Alan dan Evelyn Tuhan hati yang takut dan gentar akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, sehingga mereka akan membangun pernikahan mereka bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan anugerah Tuhan yang akan menopang dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani. Tuhan berkati Alan dan Evelyn Tuhan. Juga kami berdoa buat Alan, jadikan dia seorang suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Biar istrinya tidak kekurangan kasih sayang dan rasa aman dari suaminya Tuhan. Dan jadikan Alan juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga yang dibangun ini, yang jadi teladan rohani yang akan mendorong dan membawa semua keluarganya masuk dalam rencana Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Berkati Tuhan lewat hidupnya juga selama Alan hidup berjalan sama Tuhan. Apa yang dikerjakan itu yang membuatnya berhasil dan beruntung.
Jadikan dia juga seorang ayah suatu hari nanti, dan anak-anak mereka dapat merasakan kasih tuntunan Bapa surgawi itu lewat ayah kandungnya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Evelyn juga Tuhan, jadikan dia seorang istri yang hormat dan tunduk, respect pada suami, seperti jemaat tunduk dan taat pada Kristus. Dan lewat roh yang lemah lembut dan tentram yang Tuhan taruh pada wanita ini, biar dia akan jadi berdoa syafaat bagi keluarganya, sehingga keluarganya akan diberikan damai sejahtera dan sukacita surga. Dan juga jadikan dia penopang bagi suaminya Tuhan, dan suaminya akan sangat bersyukur memiliki istri seperti dia. Dan juga Tuhan, biar karakter seorang istri yang cakap sebagai kitab Amsal pasal 31 katakan, dia itu bertumbuh makin hari makin bertumbuh dalam hidupnya. Dan kamu mau siap berdoa Tuhan, apapun yang dikerjakannya selama Evelyn hidup pada jalan-jalanmu, Tuhan yang membuat dia berhasil, beruntung juga, dan lewat pernikahan ini Tuhan atau akan muncul firman ilahi di mana Tuhan berjanji bahwa anak cucu orang menantu berkasa di bumi. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus untuk menyatukan kalian sebagai suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan ingatlah bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Evelyn dan Alwi bisa saling hadap ke depan. Oke. Silakan buka saja dari rumah wanitamu, jadi istrimu yang sah sekarang, Alan. Dan silakan berikan wedding kiss. Oke, sudah bekerjasama dengan fotografer. Sudah dapat? Sudah? Oh gitu ya, rasanya kurang, rasanya kok kurang gitu, maksudnya kurang dapat gitu ya. Boleh pada hitungin yang ketiga, nanti kita tepuk tangan sama-sama. Kalau tepuk tangannya belum berhenti, wedding kiss-nya belum boleh berhenti. Setuju? Setuju. 1, 2, 3, wedding kiss. Oke, kalau Evelyn bisa menghadap ke arah teman-teman, ke arah keluarga. Ya, Bapak Ibu, saya kasih dengan bangga, saya memperkenalkan mereka sebagai keluarga baru. Mereka adalah Bapak dan Ibu Alan, Calvin, dan Evelyn. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka berdua. Haleluya. Iya, kita dengan hormat orang tua dari Alan, yaitu Bapak Bambang Solike dan Ibu Noviana Gadenawi Bisono, bisa berdiri di tempat saja. Thank you sangat baik. Thank you Papa dan Mama. Aku sepertinya orang luas, tapi apa yang ngomong? Aku minta maaf kalau selama ini aku ada salah yang membuat ada kekurangan dari Bapak dan Mama. Mohon doa restu dari Bapak dan Mama. Pada depannya, aku dan Evelyn menjadi lebih baik.
kembali menerima hormat orang tua dari Evelyn, yaitu Bapak Egi Subianto dan Ibu Elvina yang bisa berdiri di depan saya. Terima kasih Bapak sudah mendapatkan anak saya dengan sempurna. Sangat juga sudah mengajari arti kebahagiaan. Terima kasih. Doa dari Papa kami semoga kedepannya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dan menjadi yang baik. Orang tua Evelyn duduk kembali, minta terlihat Evelyn tanda tangan untuk pernikahan gereja sekaligus memberikan persembahyan mereka yang pertama kali sebagai suami dan istri, dan juga mereka akan mengikuti perjamuan kudus mereka pertama. Tuhan sedang roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus ketika mereka memakan dan meminum dengan Tuhan. Biar mereka menjadi satu dengan pengorbanan mereka akan mengingat pengorbanan mereka menjunjung tinggi pribadi-mu dan mereka lebih daripada apapun dan siapapun. Biar selamanya engkau menjadi segalanya. Biar selamanya engkau menjadi yang terutama. Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang sudah terpecah dan tercurah, menanggung semua penderitaan dan sakit penyakit, dan juga menghapus semua dosa dan pelanggaran. Kalau sebentar akan diberikan makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang Tuhan dalam kemudian daerah ini. Ini juga sebagai sebuah proklamasi bahwa selamanya Tuhan akan jadi Tuhan, jadi yang terutama dalam pernikahan di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi terima kasih Tuhan juga pasti atas darah Kristus yang tercurah dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menebus semua dosa dan pelanggaran. Biar kasih yang sama yang kau tujukan bagi kami, itu kasih yang sama juga yang Allah dan Evelyn akan bangun dalam mereka. Kasih yang saling mengampuni, kasih yang saling memberi, kasih yang saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jadi ini ada kenang-kenangan dari gereja, yaitu ada Alkitab pernikahan. Pastikan hanya ada satu Alkitab seperti ini, artinya dan akan menjaga pernikahan kalian sampai mau terpisahkan sampai Tuhan datang yang kedua.
Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sudah kita akan selesai dengan pembacaan berkatan nikah ini. Boleh saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita menerima doa berkat. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Tuhan tersyukur bahwa siang hari ini Engkau memberkati Alan dan Evelyn, dan juga berkati Tuhan kalau selain ada acara keluarga yang lain. Tuhan berkati biar supaya berjalan dengan baik dan menyenangkan hari Tuhan, dan jadi hari yang istimewa bagi kedua keluarga, dan istimewa bagi mempelai berdua. Dan teruskan pekerjaan-Mu Tuhan, bukan hanya di hari pernikahan ini, tapi juga di hari-hari, minggu, bulan, tahun demi tahun yang akan dijalani oleh Alan dan Evelyn. Tuhan, Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga tidak berpisah dengan yang lain. Ya, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dengan demikian upacara pemberkatan nikah kudus ini sudah selesai. Saya serahkan kepada Tio, pihak keluarga untuk foto dan sebagainya.